Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, mungkin sebagian besar kita tahu bahwa terigu atau olahannya sangat enak rasanya. Tapi mungkin sebagian besar juga kita tahu bahwa terigu ada efek tidak baik untuk kesehatan. Tapi ada tepung yang satu ini katanya sangat baik untuk saluran pencernaan yang berasal dari tumbuhan pati atau yang kita sebut dengan tepung pati Garut. Oke, saya membahasnya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo dok. Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita menarik banget karena episode kali ini kita akan membahas mengenai makanan nih. Betul. Ya, tepung nih. Tepung ya? Tapi yang sehat efeknya. Yang sehat ya katanya. Betul. Apa ya namanya dokter? Tepung pati Garut. Ya. Gitu. Apa sih tepung ini dokter? Ya, tepung pati Garut ini memang olahan tepung yang berasal dari umbi namanya Garut. Oh, oke. Ya, saya pikir daerah Garut. Itu daerah berarti ini umbi-umbian ya? Nama umbi-umbian. Bahasa luarnya arrowroot. Jadi karena dia dulu tuh punya efek untuk orang-orang yang dipanah nih, punya efek yang bagus untuk kesehatan juga. Nah, berarti dari tumbuhan itu pati dari umbi Garut ya? Betul. Oke, jadi manfaatnya seperti apa, Dok? Ternyata di dalam umbi Garut ini, Dok, atau tepung pati Garut ini kandungan pati resistennya ya, serat yang bagus untuk tubuh kita ini ada 32%. Jadi cukup besar dibanding tepung-tepungan yang lain. Nah, efek dari serat yang tinggi ini, benefit atau keuntungan untuk kesehatannya menjadi luar biasa banyak. Salah satunya untuk saluran pencernaan ya, Dok ya, dengan serat yang lebih banyak dan juga ada kandungan proteinnya, efeknya akan memperlambat pengosongan lambung. Jadi otomatis akan membantu meredakan ya gejala orang-orang yang punya gangguan asam lambung. Atau misalkan dia lagi ingin diet, lagi pengen biar nggak gampang lapar, bisa menjadi salah satu solusi dengan pemrosesan yang tepat. Pemrosesan yang tepat otomatis. Betul. Dan ini menjadi salah satu solusi nih bagi orang yang apa ya, dalam program diet biasanya tuh anti tepung nih. Iya. Nah, tapi tepung ini bisa ternyata ya untuk salah satunya asal diolah yang tepat dokter ya. Betul. Oke, seperti yang sekarang ini dokter, kita mau olah apa nih dari tepung pati nih? Iya, pada umumnya tepung pati Garut ini dikonsumsinya kan berupa seperti bubur gitu ya dok ya. Nah, nanti kita akan coba olah secara umum, tapi kita sesuaikan juga untuk kesehatan bagaimana. Di sini kita lihat ada gula aren ya untuk pemanisnya. Walaupun nanti kita juga bisa mengaplikasikan yang lainnya yang lebih sehat, misalkan seperti madu atau bisa juga dengan kurma gitu yang lebih alami dan lebih sehat. Kemudian ini untuk tepung pati Garutnya. Nah, ini adalah artis utamanya dok. Nah, kandungan nutrisinya juga ternyata tidak hanya serat saja dok, tapi juga ada protein dan beberapa vitamin mineral yang bagus juga untuk kesehatan kita. Dan menariknya, indeks glikemiknya dia cenderung lebih rendah dibanding tepung yang lain. Oh, ini yang menarik dan bisa untuk diet ternyata ya? Ya, karena indeks glikemik ini akan menentukan peningkatan gula darah kita ketika mengonsumsi produk olahannya ya. Berarti kayak fiber, kayak antioksidan, vitamin mineral juga. Betul. Kemudian kalau untuk daun pandan ini lebih untuk aroma ya dok ya. Oke, kita mulai olahannya ya dok ya. Oke, di sini kita akan panaskan air untuk melelehkan dari gulanya. Nah, yang harus kita ingat, walaupun gula aren tetap ada batas maksimal ya dok untuk kesehatan, tidak boleh lebih dari 4 sendok makan dalam satu harian kebutuhan kita. Tidak boleh lebih dari 4 sendok makan? Untuk semua kebutuhan kita dalam sehari. Jadi lebih bagus untuk pengolahan, salah satunya dimasukkan dalam hitungan pengolahan, misalkan kita mau untuk tepung pati Garut. Oke, Dokter Putri, gimana nih cara mengolah tepung pati ya? Ya, kita kali ini akan membuat tepung pati Garut versi yang lebih sehat, makanya nanti saya nggak pakai gula aren ya dok ya, kita pakai variasi yang lain. Nah, di sini ada tepung pati Garutnya dok. Nah, sambil menunggu dia mendidih, kita bisa memasukkan daun pandannya ya, biar aromanya keluar. Nah, sambil menunggu mendidih, kita campurkan tepung ini dengan air dingin dulu. Nanti kita tuang perlahan sambil kita aduk sampai jadi bubur. Nah, setelah kita larutkan begini dok, kita perlahan masukkan ke dalam rebusan air pandan tadi dok. Sambil kita aduk terus sampai nanti menggumpal. Nah, kalau biasanya kan gula arennya tuh dicampur bareng dok, tapi kalau kita yang lebih sehat, bisa variasinya satu kita pakai potongan kurma atau bisa juga dengan menggunakan madu. Nah, jangan sampai pemanasan yang berlebih itu bisa merusak si madu tadi kandungan antioksidan dan lain-lainnya. Betul. Oke, jadi setelah masak baru kita tambahin yang tadi ya? Betul. Madu, gula merah. Betul. Jadi warna seperti itu ya dok ya? Iya, betul dok.
tadi putih ini jadi lebih kayak bening gitu ya dok clear ya. Gitu ya. Betul. Oke, kita matikan. Kalau sudah matang dok, kita pindahkan ke wadahnya dok. Oke. Ini untuk teksturnya sesuai kesukaan ya dok ya. Kalau ingin yang lebih encer, airnya ditambahin aja dok. Oh, jadi tergantung selera kita ya. Betul. Nah, kelihatan ya dok ya. Kalau kenyal begini karena pati resistennya memang cukup tinggi. Gitu. Oke, sebaiknya ini dikonsumsi pada waktu pagi, siang, malam dokter, atau terserah kita? Ya, sebetulnya tidak ada batasan untuk kapan konsumsinya ya dok ya. Memang karena ini jenisnya karbohidrat, yang perlu kita ingat adalah jangan sampai jadi double aja dok. Misalnya kita udah makan nasi, terus kita makan bubur lagi. Jadi menjadi salah satu variasi. Atau bisa juga di saat snack. Di snack time ya? Betul. Bisa dikonsumsi tiap hari? Boleh saja dok, tapi dengan porsi yang tentunya jangan berlebih ya dok ya, terutama untuk yang sedang obesitas atau diabetes kan kita juga tetap harus mengatur nih karbohidrat total dalam harian ya, kemudian juga alangkah lebih baiknya kalau kita variasikan sumber karbohidrat dengan yang lainnya. Jadi kalau saya lebih memilih untuk divariasi aja dok. Divariasi aja ya? Hari-harinya betul. Hari-harinya. Nah ini kan olahan bubur pati ya, berarti kita tambah apa lagi dok? Bisa? Ya tadi untuk rasa biar manisnya ya, biar tidak terlalu hambar, kita bisa variasikan antara madu atau dengan kurma. Oke, ini ada madu nih dok. Ya, saya gunakan madu. Nah, ingat bahwa madu pun juga kita tidak boleh berlebih ya. Jadi sarannya dalam satu sajian 1 sendok makan saja ya dok ya. Dan madu ini memang pilihan yang lebih sehat ya dok ya, karena kan vitamin mineral antioksidannya juga tinggi. Iya, jadi bisa menjadi salah satu variasi untuk garnisnya nih. Kadang pada beberapa sajian dia bisa juga untuk diberi olahan santan ya dok ya. Tapi memang kalau ingin yang lebih sehat, olahan santannya pilih yang tipikalnya cair dok, jangan yang terlalu kental, dan pemberian garamnya pun sebaiknya sejumput saja ya. Sejumput ya? Betul. Oke, berarti ini madu, selain madu kita bisa tambahin kurma tadi? Betul. Ataupun gula merah ya? Bisa ya? Kemudian juga kalau pengen lebih sehat dok, pas ngolah tadi boleh nih ditambahkan dengan kacang-kacangan, misalkan kacang hijau atau misalkan kacang merah, jadi kita dapat tambahan serat, protein, vitamin mineral lainnya juga. Oke, jadi ternyata selain bubur bisa diolah dengan bahan-bahan yang lain seperti kacang hijau ya. Betul. Karena memang pas tuh ya, karena apa ya, ada kayak protein. Iya, betul. Jadi nutrisinya akan lebih kompleks lagi dok. Nah ini salah satu variasi yang bisa kita olah dari tepung pati Garut dengan versi yang lebih sehat. Garut. Udah jadi kayak bubur kenyal-kenyal gitu ya. Betul. Semakin penasaran nih. Boleh saya rasa dok? Saya icip? Boleh, silahkan dok. Oke. Nah, bubur ala dokter Putri ya. Jadi sebaiknya dikonsumsi pagi, siang, malam, terserah kita ya dok ya? Betul. Ya. Teksturnya kenyal ya dok ya? Ya, kayak kita makan bubur semi puding gitu ya dok? Ya, dia kenyal karena serat pati resistennya memang lebih besar. Iya. Memang kenyal-kenyal gitu, dan ditambah dengan madu rasanya lebih lengkap, memang ada manis-manisnya ya. Belum lagi kalau tambah kacang-kacangan dok, lebih enak lagi, ada gurihnya dari sana. Ada gurihnya kayak kacang hijau tadi ya? Iya. Oh, jadi ini bisa menjadi pelengkap masakan Anda di rumah, tapi sehat. Betul. Ya, dan bisa dikonsumsi tiap hari dok ya? Iya, dengan porsi dan frekuensi yang tepat. Umur berapa saja dok? Tua muda bisa? Semua umur, dari anak-anak pun sudah bisa dikonsumsi dok. Oke, karena terutama bermanfaat untuk saluran pencernaan. Betul. Ya? Nah, tapi ngomong-ngomong soal saluran pencernaan, apa sih cara kerjanya sampai memang dia berfungsi terhadap kesehatan saluran pencernaan ini dok? Ya, jadi tadi ya dok ya, memang di dalam tepung pati Garut itu kaya sekali dengan pati resisten. Jadi akan membuat seperti gel dok di dalam pencernaan kita, dan ini akan membuat pengosongan lambung kita otomatis kan akan jadi lebih lama ya dok ya. Iya. Jadi akan membuat kita juga kontrol gula darahnya lebih bagus, sehingga kita nggak gampang lapar dok. Oke, terima kasih dokter Putri informasinya. Dengan senang hati dok. Ya, yang paling pasti pemirsa bijaklah dalam mengkonsumsi termasuk tepung pati tadi. Nah, dengan ini berakhir sudah Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Sudah 1 jam kita menemani Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.